Bapak duduk di mana, Bapak? Kan Bapak berdiri saya. Saya perlu duduk. Ini biasa mulai ya, Bapak? Oh, semulai. Selamat siang para netizen di Facebook. Ini ada yang minta saya live sudah lama dari tahun lalu. Minta live karena ada kesibukan. Ada juga yang mau tahu tentang tata cara dapat bantuan, apalagi yang paling banyak itu soal KIS gratis. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir di dinas sosial ini bisa bertanya. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu menjadi pertanyaan warga netizen di Facebook. Tadi kita live beberapa menit di TikTok. Ya, jadi ini live di Facebook. Biar nanti bisa menjadi informasi yang baik buat seluruh masyarakat Kota Kupang. Saya mau tanya sedikit. Silakan Bapak. Pakai sebut nama? Ya. Sebut nama? Senapa apa? Senela, oke. Ya. Begini, saya punya adik sakit jiwa. Jadi sewaktu saya masih aktif sebagai PNS, dia masuk di dalam kartu keluarga saya. Ya. Saya tidak tahu kalau selama ada ini kartu, dia ada adik nona yang di rumah sakit umum, padahal dia sudah proses ini kartu KIS. Ya. Saya tidak tahu. Sehingga ketika pensiun selama berobat di rumah sakit jiwa, saya gunakan surat keterangan dari lurah dan dilayani. Namun 3 bulan terakhir sampai detik ini tidak terlayani karena rumah sakit jiwa itu menolak surat keterangan dari kantor lurah. Nah, bersyukur tadi saya begitu cek, dia kasih ini kartu KIS. Tapi begitu saya cek di BPJS, kartu KIS ini masuk pada BPJS Mandiri. Dan saya harus membayar tunggakan 760.000 baru bisa manfaatkan ini kartu KIS. Sedangkan ya dari sisi logika namanya KIS itu kan gratis rumah ya terutama berobat. Sehingga saya datang ke sini untuk konsultasi mencari solusi agar sekiranya berkenan kartu KIS ini tetap digunakan dan merubah statusnya dari BPJS Mandiri ke dinas seputar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu warga Kota Kupang. Jadi ada kriteria, ada syarat seseorang bisa dapat bantuan, salah satunya KIS gratis. Tidak memiliki anggota keluarga yang sebagai ASN atau pensiunan. Tidak bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai BUMN. Kalau ada salah satu saja anggota keluarga, maka seluruh bantuan di KK itu gugur, hilang. Makanya banyak yang tiba-tiba tidak aktif. Bagaimana kok tidak aktif? Selama ini kita pakai, kok tiba-tiba tidak aktif? Harus periksa data, jangan sampai ada satu anggota keluarga yang sudah bekerja dan status karyawan swasta. Tapi ada kejadian di TDM, datang mengadu, Pak, saya punya KIS tidak aktif. Sedangkan kami masih pakai minggu yang lalu. Kok bisa tiba-tiba tidak aktif? Ternyata karena ada anggota keluarga famili lain. Saya mulai identifikasi mana kartu keluarga, periksa satu persatu, tanya pekerjaan suami, istri, anak, sampai di orang terakhir itu famili lain. Dia bilang dia sudah tidak ada lagi bapak. Memang secara fisik tidak ada di Kota Kupang, tapi terdaftar di kakaknya. Saya tanya sudah ada di mana? Dia bilang sudah di Jawa. Bikin apa? Kerja. Kerja di mana? Di salah satu perusahaan BUMN. Karena dia sudah bekerja
status dilaporkan di sistem sekarang online. NIK itu terbaca dia sudah penerima gaji di atas UMP atau UMR. Akhirnya seluruh anggota keluarga di nonaktifkan dari DTKS. Padahal hanya famili lain. Padahal di KK itu ditulis belum atau tidak bekerja. Betul di kartu keluarga, tapi secara sistem sudah terbaca. Nah, seperti kembali ke pertanyaan Bapak tadi, KIS Mandiri bagaimana? Bisa dialihkan dengan syarat pertama keluarga miskin. Siapa yang bilang keluarga miskin? Bukan cerita orang. Jangan lihat orang rumah bagus baru bilang kaya. Karena ya rumah bagus itu belum tentu di perumah. Kan bisa keluarga perumah. Bisa jaga rumah orang. Bisa rumah orang tua hadiahnya numpang. Karena belum punya rumah, mau sewa juga tidak ada uang, tinggallah sama orang tua. Nanti saat wawancara, baru kita tahu pengusulan DTKS itu di situ. Baru kita wawancara, oh ternyata dia tinggal numpang sama orang tua. Jadi sekali lagi jangan takut datang, karena rumahnya bagus takut mau datang. Datang saja bertanya, tidak bayar. Nah, kalau sudah merasa diri tidak mampu, kita daftar masuk dalam namanya DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial itu, database orang tidak mampu seluruh Indonesia. Itu ada di Kementerian Sosial. Bagaimana caranya masuk ke situ? Bawa foto rumah, bawa kartu keluarga, daftar. Setiap tanggal 15 sampai 25, satu Indonesia tanggal itu sama. Masuk dulu di DTKS. Tanggal itu, misalnya bulan Februari ini 15 ya, nanti daftar. Kalau hari ini cek data tidak ada di TKS, tanggal 15 kembali bawa foto rumah dan KK. Kita usul. Nanti bulan Maret, awal bulan Maret tanggal 1 sampai 10 bisa cek sudah masuk ke belum. Kalau belum masuk, cek di bulan April. Kenapa begitu, Pak? Soalnya di admin di sana juga mereka cek satu persatu. Jadi kalau kita usul itu bisa ribuan. Kalau ratus itu cepat. Tapi kalau ribu juga makan waktu. Jadi cek. Begitu masuk, misalnya bulan Maret udah masuk. Sudah, tanggal 1 sampai 10 Maret itu kita usul. Bulan April aktif. Kenapa lama? Saya kan butuhnya cepat, Pak. Memang tidak ada yang instan, hanya mie saja yang instan. Iya toh. Mie instan sah, kok tuh mesti kasih panas air dong, mendidih, butuh waktu. Daftar KIS Mandiri 14 hari baru aktif. Apalagi yang pemerintah bayar. Uang pemerintah kan bukan kayak lautan, timba airnya tidak habis-habis. Uang pemerintah terbatas, jadi butuh alokasi. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi memang kita butuh waktu. Jadi kembali lagi, kalau KIS Mandiri mau beralih, hanya yang kelas 3. Kelas 1, 2 tidak bisa. Dilarang, tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena itu orang mampu. Iya. Pak, dulu memang kota mampu kelas 1. Tapi ini hari susah. Wih, ada. Fakta begitu ada. Lalu caranya bagaimana? Datang ke BPJS lapor, minta turun kelas. Daftar DTKS, keluar data DTKS, usul KIS gratis, peralihan. Saya tambah sedikit. Ya. Melanjutkan permasalahan tadi itu, saya ambil kesimpulan rupanya kartu keluarga yang mana dia masih terdaftar di KK saya itu menjadi persoalan, sehingga saya pisahkan dia untuk memiliki KK sendiri. Ya. KK sendiri dengan harapan karena dia juga belum kerja, orangnya sakit jiwa, mudah-mudahan tidak ada kesulitan untuk melayani yang bersangkutan. Itu cara yang bijaksana. Jadi kan sudah umur di atas 17 tahun, sudah dewasa toh? Bisa. Kakak sendiri bisa. Atau bergabung sama anggota keluarga lain bisa. Ya, saya jawab dulu, ada yang komen di sini. Selamat siang Bapak. Bepung Mama dapat bantuan KIS gratis. Cuma yang satu sudah terdaftar kakak, masih mandiri. Ya, jadi kalau satu masih mandiri,
tinggal datang hari ini, usul untuk peralihan ke KIS gratis. Beta sudah daftar DTKS, ya. Kalau daftar DTKS itu 1 atau 2 bulan ke depan bisa lihat hasilnya, bisa melalui website Cek Bansos, yang walaupun akurasinya kurang, saya sarankan datang di kantor lurah, cek sudah keluar ke blog. Kadang-kala di website itu banyak komplain, Pak saya sudah daftar-daftar kok tidak keluar-keluar, masih tidak ditemukan. Padahal di sistem kami sudah. Memang kurang terupdate. Tapi kalau sistem kami real time, hari ini, detik ini, diterima detik ini, dinyatakan status ya. Ya tadi catatan ya Kak, yang mandiri itu, yang KIS mandiri itu kelas 3 ya. Nah ini kartu KIS ini nanti diganti atau bagaimana kalau setelah rubah status? Ya, baik. Soal kartu KIS, memang ini jadi persoalan banyak. Ketika orang bawa kartu KIS tidak aktif, karena ada perubahan nomor kartu KIS. Yang kedua, NIK yang ada di kartu KIS dengan di kartu keluarga beda. Jadi begitu bawa kartu KIS, karena tolak bayar. Padahal bawa kartu keluarga atau bawa KTP saja, cek aktif. Ada kejadian begitu. Jadi, mulai 1 Januari 2022, sudah tidak menggunakan kartu. BPJS juga tidak mengeluarkan kartu lagi. Semua mengacu kepada nomor NIK. Nomor NIK itu bisa ada di KTP, bisa ada kalau anak-anak di kartu KIA, tapi semua itu ada di KK. Jadi bawa fotokopi KK cukup. Itu sudah ada. Jadi tidak menggunakan kartu lagi. Jadi jangan bawa kartunya tapi bawa KTP atau KK. Pastikan data-data itu benar. Kalau ada yang salah NIK-nya, pakai yang mana? NIK di KK dan KTP beda. Harus pakai yang KTP. Pakai yang KTP. Sekali lagi yang KTP yang sah. Karena itu NIK yang sudah biometrik. Sudah rekam sidik jari, iris mata, rekam wajah, itu sudah. Terus bagaimana caranya kalau berbeda? Datang ke Dispenduk, bawa KTP aslinya, difotokopi untuk lampiran, lapor ke Dispenduk minta disesuaikan NIK-nya dengan KTP. Nanti Dispenduk akan melakukan perubahan. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa lapor ke kantor lurah atau ke dinas sosial. Lapor perubahan itu. Karena perubahannya terjadi di Dispenduk. Kenapa tidak secara otomatis ke dinas sosial? Karena dinas sosial urus orang miskin. Kalau orang kaya tidak perlu lapor. Tapi kalau orang miskin harus lapor. Supaya datanya itu bisa sama. Kalau beda itu bantuan bisa hilang. Nah ini perbedaan data ini yang banyak orang tidak tahu. Akhirnya tiba-tiba tidak aktif. Sepertinya ada sentimen. Tidak ada sentimen. Saya saja tidak kenal Bapak Ibu semua, apalagi menteri. Kok pakai sentimen dasar apa? Iya toh? Dia bilang, wih, jangko ini ada RT dong yang kasih keluar kotong. RT yang bisa kasih keluar. Kasih masuk susah apalagi keluar. Iya. Ini ada lagi. Siang Bapak, saya mau urus KIS, bisa kok? Di Facebook. Iya, bisa Kak. Silakan datang ya. Kita tunggu hari ini, hari terakhir untuk hari ini. Kalau bulan depan bagaimana? Ada lagi. Tutup untuk bulan Februari. Nanti Maret buka lagi tanggal 1 sampai 10. Asalkan jangan ada libur. Kita kan tutup tanggal 10 mestinya. Tapi besok tanggal merah. Terpaksa hari ini tutup. Kalau tanggal 9 buka. Kami berharap buka supaya jangan rugi toh. Tapi kalau bilang cuti bersama, kami juga tidak bisa ini. Oke. Wah ini ada. Mana Bapak baca di komen? Coba baca semua nanti saya jawab. Mungkin saya tambah sedikit. Ya, silakan. Mohon maaf.
mengenai ini adik saya ini masih guna karena dia sakit jiwa. Ya. Sulit saya atasi dia secara normal itu Ya. sulit. Sehingga saya untuk sementara gunakan KTP sementara. Apakah nik itu diberlakukan juga? Ya. Ya, intinya sebenarnya di NIK NIK. Jadi tidak ada KTP, tidak masalah. Karena kami berbasis NIK. Karena begini, seperti ODGJ itu bukan, ini baru satu, kami sudah tangani itu banyak. Jadi banyak orang memang tidak punya. Tidak bisa. Bagaimana mau bawa dia? Mau pergi foto dia? Ada laporan di K85. Mau foto dia saja mereka harus sembunyi. Kalau dia dapat lihat, dia kejar, dia lempar. Iya, betul. Itu di K85. Pak, kami mau foto masuk dia bisa. Nah, sembunyi-sembunyi bisa. Supaya kita bisa ada data, Pak. Ini, ODGJ ini. Jadi pakai KTP sementara bisa Bapak ya? Kakak saja cukup, tidak tanpa KTP sementara. Dia kakak sendiri. Boleh. Kakak sendiri. Salam Ibu. Iya Ibu. Bapak Tarsan ada sementara layan ini Mama Firman nama saya. Oh, iya Ibu. Iya Ibu. Data tidak tahu. Iya. Jadi saya tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi intinya begini, data itu harus padan, di Dukcapil dulu. Padan di Dukcapil, sudah bisa kata, nanti kita bisa cek. Saat penelusuran itu kita bisa cek. Dan ini sudah cocok belum? Bapak, ini dari Bapak Arman, Salam Papa. Dulu kita masih dapat bantuan, tapi sekarang ada dapat PKH Sani. Bagaimana Papa Tana? Makasih infonya. Dia hanya dapat PKH Sa. Ya. Jadi begini, bantuan ini kan banyak. Bukan hanya PKH, ada juga BPNT, bantuan pangan non tunai, atau yang disebut sembako. Pernah keluar dulu sembako, tapi sekarang ganti bantuan pangan non tunai. Itu maksudnya bantuan pangan, tapi tidak pangan lagi yang datang, tapi itu uang yang datang tiap bulan 200.000. Memang tidak semua dapat semua jenis, kan kemiskinan orang beda-beda. Jadi ada yang ya dia dibantu menurut kriteria itu, dia layak dapat bantuan PKH saja, tapi tidak dapat beras. Ada yang dapat kedua-duanya, kan tidak harus seragam semua. Kemudian KIS gratis juga bantuan. Ada juga yang dapat BLT. BLT itu bantuan langsung tunai. BLT itu ada ketika ada sesuatu yang terjadi, sifatnya tidak permanen, sifatnya temporer. Seperti ada kenaikan harga minyak goreng. Ada BLT minyak goreng. Ya dapat 300.000. Dapat lagi baru-baru ada BLT El Nino 400.000. Jadi bantuan langsung tunai itu kalau ada hal-hal yang menurut pemerintah masyarakat ini makin susah karena terjadi situasi tertentu. Seperti dulu COVID itu ada BLT. Nah, BLT COVID. Jadi ada BLT karena kenaikan BBM. Nah itu juga BLT. Lalu apakah semua orang wajib dapat? Yang akan dapat itu yang terdaftar di TKS. Kalau tidak terdaftar di TKS hanya bisa nonton dan elus-elus dada. Bapak. Kali saduan saya yang datang, yang dapat. Atau hanya nonton dong, ada bawa pulang bantuan. Begitu surat datang dong sah. Karena memang begitu. Bapak Ibu yang belum masuk di TKS omongnya begitu. Kalau sudah masuk, yang belum masuk juga akan omong Bapak Ibu seperti itu. Ya, Bapak ini ada tanya nih Bapak. Ini Salam Bapak, kalau mau alihkan BPJS Mandiri kelas 3 ke KIS bisa kok Bapak, terus bisa daftar online kok? bisa kan? Beralih dari mandiri ke gratis bisa. Bisa daftar online, tapi setelah daftar online harus wawancara. Karena begini, daftar online itu kan hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Kalau data yang dia berikan itu benar, iya tuh.
Makanya kami perlu wawancara. Apakah data itu yang diberikan itu benar-benar atau tidak? Saat kita usung misalnya, cek NIK tidak valid. Dia boleh berharap tunggu bulan depan aktif, ternyata tidak aktif. Karena NIK tidak valid. Bagaimana dia tahu? Datang wawancara. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak, inilah Bapak. Selamat siang Bapak. Baru-baru orang tua saya dapat bantuan El Nino. Apa itu bisa masih dapat bantuan lain? Ya, kita bawa dalam doa ya, Kak. Biar kehendakmu yang jadi, toh. Bapak, beta mau tanya. Ada keluarga yang Bapak, mama dan anak pertama ada kis gratis, tapi yang Dede Bayi belum. Itu bagaimana Bapak? Makasih. Kalau sudah ada namanya dalam DTKS, langsung datang hari ini. Tutup jam 4 sore. Bapak, bagaimana untuk bayi umur 9 bulan kisnya tidak aktif? Jadi begini, kalau yang sudah 9 bulan, pertama itu urus begitu melahirkan, ya netizen yang terhormat, supaya ibu melahirkan paling lama 28 hari urus kis bayi. Paling lama 28 hari. Sekali lagi 28 hari urus kis bayi. Urusnya di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas, ataupun datang ke BPJS. Jangan lewat 28 hari. Setelah dapat kis bayi, datang melapor ke dinas sosial, jangan lewat 90 hari. Datang melapor supaya dia langsung beralih ke kis yang bukan yang sementara. Kis bayi itu kan sementara, tapi harus dia ada NIK. Daftar dulu di KK, datang lapor, jangan lewat 90 hari ke dinas sosial. Terus Bapak, ada keluarga yang dapat bantuan beras saja, tapi bantuan anak sekolah tidak dapat. Itu bagaimana yang harus dibuat? Ya, datang ke kantor lurah atau ke dinas sosial. Karena persoalannya begini, Kak. Ada yang anaknya sekolah, tapi di KK tulis belum bekerja. Sekolah, tapi di KK tulis belum bekerja, dianggap anak putus sekolah. Yang boleh dibiayai oleh kementerian itu hanya mereka yang sedang sekolah. Keterangannya di KK harus pelajar atau mahasiswa. Jangan tulis belum bekerja. Anak KK sudah 10 tahun lalu, anak sudah SD, bilang belum sekolah. Nah itu soal baru. Ya, Mama punya bagaimana pertanyaan? Kita cek data, nanti sampai di situ di teman-teman yang layannya kita cek data BPKS. Kalau sudah ada langsung hari ini khusus. Kalau belum ada tanggal 15 kembali. Ya. Kalau hanya tanggal 15 bulan ini tidak bisa. Kalau bakal pesta 14, ada pesta 15. Iya, itu pesta demokrasi. Jadi kita 14. Terus Bapak ada Ya, bisa ada sudah cek supaya tahu apa yang harus memakai. Nanti hasilnya cek. Bapak, beta mau tanya nih, status pekerjaan mandiri padahal dia di KK sebagai cucu, itu juga masih sekolah SMP Bapak. Itu bagaimana Bapak? Apakah karena itu masih jadi peserta mandiri atau? Bagaimana? Bapak be mau tanya, status pekerjaan mandiri padahal dia di KK, Pekerjaan mandiri. di KIS-nya. Oh, di KIS pekerjaan mandiri, ya. Padahal dia di KK sebagai cucu, itu juga masih sekolah SMP Bapak. Itu bagaimana Bapak? Apakah karena itu masih jadi peserta mandiri atau? Nah, jadi begini, kalau status pekerjaan itu dengan status KIS, KIS itu kalau kepala keluarga yang sudah mendaftar dia mandiri, semua itu jadi seolah-olah anak-anak juga pekerja, bukan pekerja. Status di situ pekerja mandiri, maksudnya kepala keluarga itu KIS-nya mandiri, seluruh anggota keluarga jadi mandiri. Seperti ASN, masa anak saya ASN? Kan tidak. Karena saya ASN, cek status KIS anak ASN, padahal kan anak. Jadi hanya masalah status, yang jelas itu KIS mandiri yang bayar setiap bulan. Salam dan selamat siang Bapak. Bagi KIS yang ada sekarang, apakah bisa diaktifkan tiap tahun Pak? Dan juga saya
PNY punya anak bungsu belum ada Pak, tapi udah daftar tahun lalu di kantor sosial. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi kartu KIS itu bukan berlaku 1 tahun. Tahun depan nanti tidak berlaku, tidak ada. Dia berlaku terus sepanjang data tidak bermasalah tadi. Kalau sudah bermasalah datanya, dilaporkan. Misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga lulus atau jadi pegawai honorer atau lulus P3K, lapor perubahan data. Jadi bukan setiap tahun harus usul lagi, tidak, sekali. Makasih Bapak Kalau Tanah anak yang belum terdaftar, silakan daftar. Datang ke sini paling telat jam 4 sore. Makasih Bapak Tanah atas penjelasannya. Tapi selain dari PKH, kami sudah tidak dapat bantuan apa-apa seperti El Nino dan lain-lain. Ini bagaimana Bapak? PKH-nya tidak dapat. Ya, dia sudah dapat PKH, sudah dapat El Nino sama sekali. Iya. Kalau tidak dapat PKH, dulunya dapat biasanya kalau anaknya yang sekolah sudah habis. Tapi ada yang luar biasa. Terjadi di Alak, di RT berapa di Alak. Anaknya habis, tidak sekolah lagi. Dia lanjut PKH karena bapak tua masuk umur 60 tahun. Aduh, dia lanjut terus berarti PKH-nya, PKH lansia. Setelah anak sekolah tidak sekolah lagi, tamat, bapak tua jadi umurnya 60 tahun, artinya lanjut PKH lansia. Itu tabrak bonus namanya. Bapak penyaluran PKH ini bulan ada kok Bapak. Beta posting tuh Kak di Facebook tuh. Penyaluran PKH sama BPNT sudah bagi dari tanggal statusnya sudah dari 29 Januari, dan orang pertama yang melapor di beta kalau sudah tarik uang itu tanggal 1 pagi jam 6 pagi. Sudah ada yang tarik uang langsung foto. Jadi lihat di status saya ada kirim. Jam 6 pagi itu dia ambil uang. Bapak tanya lagi, ada yang sudah dapat bantuan PKH tapi dapat beras saja, terus anak sekolah dari SD sampai SMP tidak pernah dapat uang. Anak sekolah itu caranya bagaimana Bapak? Ya, pertama buat kartu keluarga itu anak-anak yang sekolah itu pekerjaannya pelajar atau mahasiswa. Kemudian yang kedua datang mendaftar di kantor lurah atau dinas sosial. Ada yang terjadi begini, Pak saya sudah daftar tapi kok tidak dapat. Memang kembali lagi saya bilang uang pemerintah bukan ke air laut, tiba-tiba sudah habis. Makanya kalau kuota sudah penuh, bersabar dan berdoa. Ya toh? Bersabar dan berdoa, nanti waktunya juga akan tiba. Karena yang lain juga awal-awalnya kalau tidak dapat bantuan, komen di Facebook awal-awal itu 2021 itu capek. Saya bisa jawab itu sampai sekitar 200 per hari. Ada yang tulis di komen, ada yang inbox, kurang lebih 200 per hari. Saya menjawab orang. Setelah dapat petunjuk, dapat bantuan, diam 1000 bahasa. Seolah-olah mereka ini tanya-tanya hilang, jadi tidak tahu kemana. Akhirnya begitu ada satu orang pertama kali yang ucap terima kasih, saya izin dia, saya posting di Facebook. Maksud saya begini, kau bukan mau promosi diri, tetapi supaya orang tahu bahwa sebenarnya diusut-usut itu sudah dapat. Jangan tidak dapat komen terus, seolah-olah komen-komen yang tidak dapat saja. Berarti kami urus tidak ada guna. Jadi kalau dapat kasih tahu juga, kan tidak minta uangnya, tapi kasih tahu, Pak, ada yang sekarang sudah rajin, ada inbox foto uangnya, foto struk sudah ambil, saya senang. Maksudnya begini, jadi supaya kami tidak sia-sia. Kami juga merasa senang itu karena begini, kami sudah capek, sudah lelah. Usut itu karena kami tidak tidur malam, sampai tengah malam kami usut. Tapi kalau tidak ada yang beri informasi balik ke kami bahwa kami sudah dapat, ini kan kami juga pikir-pikir jangan-jangan. Nah begitu. Jadi kalau sudah dapat, tolong kasih tahu juga di Facebook supaya orang lain yang tidak pernah dapat tuh hatinya panas. Tahu hatinya panas. Wih, dia usul-usul dia sudah dapat. Tapi kenapa beta sonda segera datang ke sini supaya kita bantu.
Itu harus daftar DTKS lagi kok Bapak, yang anak sekolah SMP mau lanjut SMA ini tahun, jadi buat DTKS lagi kok Bapak. Jadi begini Kak, tidak buat DTKS, perbaiki datanya. Data yang di DTKS itu jangan sampai di situ tulis belum bekerja, nah itu kita susah itu. Salam Bapak, mau tanya nih, saya punya anak bungsu belum masuk PKH komponen balita. Tapi untuk BPJS sudah aktif Bapak, makasih banyak Bapak. Ya, jadi untuk balita itu memang ada PKH untuk ibu hamil, bayi balita, tapi anak 1 dan 2. Bukan 10 anak juga, anak kasih PKH semua. Waduh, pemerintah kan mengharapkan makan 2 anak. Kalau jadi anak pertama, kedua sah. Nomor 3 tidak dapat. Kecuali sekolah. Ya, Pak. Tuhan berkati selalu AA. Udah baca sekomen di sini Bapak. Status tadi pagi saya sudah jawab. Begitu saya posting ini hari pasang status, saya jawab kali 2 jam. Dari mulai status sudah ada yang saya pertama status di WA. Oh itu jawab sudah 100 lebih. Habis di WA saya pasang lagi di Facebook. Pak itu sudah sampai 2 jam baru habis. Karena begini, bagi saya itu bukan bagaimana pemerintah itu kasih tunjuk kami ada di media sosial, tapi bagaimana potong proaktif menjawab. Semua orang bertanya itu saya jawab, tidak ada yang ini. Kalau saya terlewat nanti saya lihat kembali. Jadi selalu saya like dulu, baru saya jawab, supaya saya tahu kalau sudah like berarti sudah dijawab, kalau belum like berarti belum jawab. Oke Dan Bapak, jawab makasih semua. banyak atas infonya. Kalau ada yang terlewat lambat ya mohon maaf. Soalnya admin 1 orang sana. Oke, makasih banyak Bapak atas infonya. Oci Rihidano. Nanti kita bisa live di media sosial yang lain kayak di YouTube. Mungkin kita bisa live. Jadi tanya jawab, bisa ketik, bisa video, bisa bertanya secara video. Jadi bukan ketik-ketik, saya bisa lihat ini. Oke, sampai di sini. Bapak bisa tanya Bapak? Ya silakan. Terima kasih. Jadi kebetulan dengan di PKH nanti kami yang sosial gitu. Ya. Kebetulan saya zamannya Pak Susilo itu dapat KIS gitu. Ya. KIS Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Ya. Indonesia Sejahtera. Ya. Setelah itu pergantian presiden selama Jokowi katanya misalnya kartu ini dinonaktifkan semua. KIS ini akhirnya kita berobat di rumah sakit sudah nonaktif. Jadi Ya. akhirnya kita diam karena terbentur dengan biaya. Ya. Sakit hanya beli obat di apotek. Ya. Tapi karena kebetulan pas saya punya anak bungsu dia sakit berat, Ya. lalu kita berobat dia pakai umum, dari umum dia bisa belok. Ya. Karena saking biaya yang terlalu besar, saya urus ini mandiri Bapak. Ya. Urus mandiri selama berapa bulan. Dan gitu mandiri habis ada, lalu saya lewat jalan lagi dia ke rumah sakit belok. Ya. Lalu fungsikan kartu mandiri Ya. di kelas 3. Ya. Lalu dalam perjalanan ada informasi bahwa ada program JKN KIS di Dinas Kesehatan. Ya. Saya lari ke atas Bapak bawa semua berkas persyaratan lalu kasih bisa. Sementara berjalan pembayaran ini angsuran tiap bulan ke BPJS. Ya. Nah, bulan Desember pas tanggal 1 ini kartu ini JKN KIS keluar. Ya. Nah, bulan November itu kita belum bayar Pak. Ya. 1 bulan itu. Ya. Lalu keluarlah JKN KIS, kita Ya. obat tanpa biaya sudah. Ya. Tanpa JKN KIS Gratis. keluar. Ya, gratis. Lalu berjalannya waktu dari BPJS bilang Bapak ada tunggak 1 bulan, Bapak tidak bayar. Sementara JKN KIS sudah keluar. Itu Ya. pertanyaan saya, pikir bagaimana seperti itu Dok? Ya, solusinya. Ya. Ya. Jadi begini, ini salah satu pertanyaan yang dari sekian banyak pertanyaan
yang sama. Bagaimana kalau ada tunggakan? Iya, ya. Kalau ada tunggakan, pemerintah tidak bisa bayar tunggakan. Kalau ada uang, silakan bayar. Kalau tidak ada uang untuk bayar, ya tidak usah bayar dulu. Ya toh. Cuma Tetap kartunya aktif. kartu ini sudah Tetap aktif, tetap aktif. Walaupun ada Ya, tunggakan. nah, permisi, saya masih sambung lagi. Dari ini BPJS bilang, Bapak kan dulu ada kartu KIS. Ya, Jadi pakai sementara itu kartu KIS berlaku. ya, Nah sekarang baru nih saya punya anak buah kontrol, ya. mereka bilang harus ada DKM KIS. Ya. Saya bilang dari BPJS informasikan bahwa Bapak pakai sementara itu kartu itu berlaku masih dipakai. Ya. Cuman sekarang kelasnya kelas 3. Ya. Nah, lalu nih dari rumah sakit swasta bahwa harus ada DKM KIS. Ya. Dan apakah kita punya hak untuk meminta DKM KIS di BPJS? Itu saja, Pak? Ya. Ya. Jadi masalah pengobatan ini tidak pakai kartu lagi. BPJS tidak cetak kartu lagi. Sejak Januari 2022. Jadi sudah berlangsung 2 tahun. Sebanyak bawa kartu keluarga. Kalau ada KTP, syukur-syukur pakai KTP, tapi pakai kartu keluarga bisa. Berobat tanpa kartu. Berobat tanpa kartu. Jadi Bapak tidak perlu pakai KTP atau Intinya apa namanya kami termasuk apa namanya, kartu JKN KIS. Ya. Apa namanya pengguna JKN KIS ya, tanpa kartunya lagi. tanpa kartu. Dia nggak punya sistem dari sakit pemerintah. Nah, sebenarnya mungkin informasi saja yang belum merata. Karena info ini sudah beredar sudah 2 tahun lebih. Memang kadang-kala oknum yang tidak memahami informasinya beda. Makanya selalu saya jaminkan orang yang saya beri informasi, kalau ada kendala hubungi saya di telepon, saya bicara dengan petugas yang ada di sini. Kalau dia tolak, saya langsung bicara, saya langsung lapor ke kepala BPJS, tegur di rumah sakit, jangan sulit orang. Karena itu kebijakan bukan kebijakan saya. Iya. Nah, saya sebagai aparat pemerintah kalau bersulit masyarakat itu saya marah. Makanya selalu saya kasih tahu apa yang ada di persoalan telepon saya. Supaya kita tegur itu orang. Terima kasih banyak Bapak. Jangan karena dia tidak tahu, Membodohi. bikin putar-putar masyarakat. Itu seperti emosi yang mau begitu. Terus terang saya tidak suka. Maksudnya saya kasih tahu yang benar. Kalau tidak memahami, hanyalah yang paham. Jangan seolah-olah lu ngomong ini supaya betul. Kalau masyarakat diputar-putar akhirnya bahaya. Bingung Bapak. Kita bingung. Ya, begitu Pak. Kalau bilang 081 237 ya, Iya. 959 10 11 angka 11 digit. Nomornya sudah 24 tahun. Jadi saya tidak mungkin ganti. Dengan Bapak siapa? Pak Tarsan 081 237 959 10. Bapak. Ya. 081 181 237 959 959 10. 10. Ini Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Tana sudah mendengarkan keluhan kami masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Asitu. Terima kasih juga. Saya juga mau minta makasih banyak karena bantuan beras mau 2 tahun sudah tidak dapat. Tapi setelah datang ke kantor dinas sosial untuk isi data, akhirnya sekarang sudah dapat kembali bantuan beras. Itu semua berkat Bapak. Tuhan Yesus berkati. Salut untuk Itu bagus tuh. Maksudnya begini, komen begini supaya orang lain tahu bahwa setelah ikut petunjuk dia dapat. Jangan sampai sudah dapat tidak bilang-bilang. Ya. Hanya kalau tidak dapat saja yang dia komen aja seolah-olah kau tahu urus-urusan ada jadi-jadi. Iya betul. Ya. salut untuk Dinsos Kota Kupang. Bagaimana Bapak informasinya secara umum atau bagaimana kita informasikan ke dinas yang bersangkutan? Maksudnya yang penerima yang sudah menerima ini bantuan, kita informasi ke dinas sosial secara umum atau bagaimana? Mewakili atau bagaimana? Tidak maksudnya jadi saya omong yang di Facebook. Ya, Ini ya, kan ya. lagi live di Facebook. Ya, Maksudnya ya. supaya orang lain baca nah. Oh iya, setelah ikut petunjuk dia sudah dapat. Begitu. Jadi karena sudah ada yang dapat. Orang ini kan model ke Thomas toh, terus anda percaya kalau sudah ada bukti. Wah ternyata dia bisa dapat ikut sudah. Artinya itu jalan betul.
Salut. Sekedar info saja supaya ya. Salut untuk Dinas Sosial Kota Kupang terbaik. Sube senang sekali dengan pelayanan di sini. Semoga bisa dicontohi oleh semua instansi. Bapak untuk Terima Bapak, kasih Kak sudah mendukung. ya. Bapak itu kotong pi bawa apa-apa sa usul kis mungkin. Usul kis itu bawa fotokopi kartu keluarga Kak. Nanti kita cek semua anggota keluarga yang ada di situ. Link KTP asli. Jadi kalau belum ada nik, belum ada dikataya, kita tidak bisa proses karena tanya di Menteri Sosial itu tanya nik duluan nah. Belum ada yang tanya. Nah, baik sudah. Supaya kita istirahat. Nah, semoga live hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan inilah yang diharapkan oleh masyarakat, Pak. Bapak, ada yang tanya. Kakak, kalau su terdata di puskesmas tapi sonde punya kartu KIS, caranya bagaimana mau dapat kartunya? Pas berobat hanya bawa KTP kok, kakak. Ya, betul bawa KTP. Kalau anak kecil bawa kartu keluarga saja. Atau siapapun cukup kartu keluarga sudah bisa itu. Itu bebas sudah, Pak. Bebas. Puji Tuhan. Tetap semangat Bapak Tanah. Tuhan Yesus selalu dalam melayani masyarakat kecil. Salut selalu buat Bapak dan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus berkasih. Terima kasih Bapak sudah bantu kami keluarga tidak mampu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak. Habis kok Bapak tutup kok Bapak. Ya sudah tutup supaya nanti ada pertanyaan Air Kotong tidak stop sampai sore ini. Ya terima kasih netizen Facebook yang kami cintai, kami hormati. Semoga live hari ini untuk pertama kalinya kami live di Facebook sama TikTok hari ini. Semoga kedepannya kalau kami lihat bahwa ini betul-betul bermanfaat, kami akan dijadwalkan. Live. Jadi ini testimoni. Jadi kalau benar-benar berguna, bermanfaat, kami akan ulang. Terima kasih. Bapak ada yang tanya. Ada yang tanya. Kakak tolong tanya Bapak Dinsos kalau kartu KIS dinonaktifkan dengan alasan dalam kakak ada salah satu anak yang kerja di BUMN. Nah, itu dia. Sudah. Kalau sudah bekerja di BUMN ya berarti sudah mampu toh. Jadi keluar sudah dari bantuan pemerintah. Kakak bisa cek nama kode DTKS sudah terdaftar atau belum kartu karena itu hari daftar lewat link, takutnya daftar lewat link soalnya jadi lah. Oh belum, ya nanti hasilkannya dicatat ya. Oh ya, baik Kak. Makasih ya. Nanti baru ada jawaban di sini. Karena kita ini belum ada pengadaan. Nanti baru. Karena Kakak bisa cek nama kode DTKS sudah terdaftar atau belum karena itu hari daftar lewat link, takutnya daftar lewat link soalnya jadi lah. Nah, ini dia berarti kurang informasi. Setelah daftar link itu terakhirnya itu wawancara Kak. Jadi kalau mau wawancara segera ikut wawancara. DTKS itu tanggal 15 sampai 25. Super Bapak Dinsos Kota Kupang terbaik. TikTok nama apa Bapak? Ini apa ya? Pak Tarsan. Paknya kecil, Tarsannya besar. Oh iya betul. Saya sampai lupa. Saya tidak terlalu tahu. Pokoknya yang penting bisa buat jadi sudah. Yang saya tahu komen. Sudah ini nanti tanya. Oh nanti tanya terus. Ya kita tutup dulu ya hari ini. Nanti baru kita lanjut lagi di kali berikut. Iya. Ya.